Uya akhirnya buka suara terkait dugaan penipuan sebuah mobil yang dilakukan Medina Zain. Lantas bagaimana awal mula kronologis dugaan penipuan tersebut? Dan seperti apa pula Medina menjawab kabar dugaan penipuan yang dialamatkan kepadanya? Nama Uya Kuya memang disebut-sebut dan dikenal sebagai raja settingan karena terlibat dalam beberapa acara yang diduga disetting. Namun nyatanya, suami dari Astrid ini bisa terkena tipu. Lantas benarkah Uya sudah mendapatkan peringatan dari berbagai pihak? Dan benarkah selain Uya, nama Raffi Ahmad pun juga ikut dibawa-bawa Medina dalam melancarkan aksinya? Dugaan penipuan yang diduga dilakukan Medina Zain disebut-sebut lantaran penyakit bipolar disorder yang dideritanya. Lantas, bagaimana Uya dan Dennis menanggapi hal tersebut? Dan benarkah isu KDRT yang digembar-gemborkan Medina hanyalah sebuah khayalan belaka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah ramai di sosial media, Uya Kuya bersama sang istri Astrid akhirnya angkat bicara dan membeberkan kronologi dugaan penipuan yang menimpa dirinya. Awalnya Uya yang tengah liburan mengaku mendapatkan pesan singkat dari Medina untuk menawarkan mobil. Uya yang saat itu sedang tidak membutuhkannya pun menolak tawaran tersebut. Namun, dengan berbagai alasan yang ditawarkan Medina, Uya pun mengaku akhirnya sepakat dan mengirimkan uang senilai 100 juta kepada Medina. Setelah mentransfer uang, Uya pun mengunjungi Medina yang saat itu tengah berada di rumah sakit untuk melihat mobilnya. Namun, setelah melihat mobil tersebut, Uya pun akhirnya merasa ada yang aneh. Dan ternyata benar, mobil tersebut bukan milik Medina, melainkan milik showroom. Lantas seperti apa Uya menjelaskan kronologi dugaan penipuan yang menimpa dirinya? Dan benarkah Uya akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Tiba-tiba Kak Uya di Mandose butuh mobil Mercy nggak? Enggak. Kenapa mau jual mobil gini-gini? Coba tahun sekian segala macam. Gue tanya iseng kilometer berapa? Kilometer 60.000. Wah, kilometernya banyak ya. Gue bilang gitu, enggak gitu kan. Sementara Mercy bokap gue aja tahunnya lebih tua tapi kilometernya masih 20.000. Enggak ada gitu. Udah terus dikedesak gue di rumah sakit nih, mau keluar di rumah sakit kayak butuh duit gitu kan. Sambil minta tolong. Gue bilang enggak ada kalau Mercy gitu kan. Dia nawarin lagi, ada lagi nih mobil Velfire. Nah, kebetulan gue lagi nggak ada mobil Velfire kan, karena gue ada Velfire lagi disewain di Bali gitu ya. Nah, boleh nih gitu kan. Harganya berapa tapi gue boleh nih, bukan bilang ke dia, ke gue diri sendiri, lihat murah nggak, ditawarin harganya gitu kan. Harganya itu 700 sekian gitu kan. Gue bilang wah murah nih untuk 2017 kan. Gue juga ngerti mobil ya, murah nih. Gue tawarin teman gue nawarin apa adanya harganya, temen gue nggak mau. Terus tahunnya ketuaan loh, temen gue selamat nih berarti. Gue pikir, enggak, tapi ya tahunnya kilometernya gue tanya berapa, 80.000. Lebih banyak lagi. Enggak deh, tapi dia tuh nyecer gue dengan, tolong dong, kayak tolong, please call me, please help me, call me gitu. Gue nggak jawab, orang gue lagi makan sama keluarga gue. Nah akhirnya dia bilang batas waktu jam 6 karena gue mesti bayar sewa klinik yang jatuh tempo jam 6. Terus tadi rumah sakit, tapi gue bilang ya mungkin dia lagi di rumah sakit butuh bayar sewa kali gitu, gue pikir ya. Menit-menit menjelang pukul 6 sore itu dia terus ngejar gue. Akhirnya gue bilang, bener nggak ada bekas tabrak, bekas banjir ya?
gue lihat dulu deh mobilnya. Enggak Kak, ini udah jam 6, dia pinter sih dia. Tapi kan karena gue pikir dia ngaku mobil dia, dua-duanya. Dia bilang gini, kalau sampai ada bekas nabrak, bekas banjir, kembali DP 120%. Ada Gue berarti untung nih gue gitu ya. Terus, tapi gue nggak mungkin, gue percaya gitu kan. Terus dia bilang, ada foto-fotonya ada juga, foto-foto, sampai bilang gini, macem, nanti PMK, kayak gitu-gitu. kalau misalnya sampai ada kenapa-napa, viralin aja Kak. Ya beneran viral. Tapi yang viralin bukan gue awalnya kan. Nah, intinya udah jam 6 kurang 1,5 menit, gue transfer. Gue suruh orang gue transfer, orang gue di Jakarta transfer pakai banking, ya kan? Pakai banking gue yang dipegang asisten gue ya. Jadi dia bilang transfer 100 juta DP. Padahal gue udah gak mau ternyata sebelum lihat mobil, karena nggak mungkin gue lihat mobil, bayar mobil belum lihat. At least ada orang gue yang liatin, tapi karena dia mohon-mohon, kasihan, main nangis-nangis di chatan, gue kasihan transfer 100 juta. Akhirnya udah sejam lebih, Kak ada mobilnya di bawah, tapi yang bawain orang showroom. Loh kok orang showroom? Iya mobil gue dititipin di showroom, titip jual. Nanti Kak Uya nggak usah nanya apa-apa sama supir yang bawain itu, langsung aja udah lihat aja, begitu. Jangan bilang harga, jangan bilang apa ya, gue dicuriga nih. Nggak enak gue sama orang showroomnya katanya. Terus dia tapi ngetik sampai bawah, gue ketemu ada orang showroom, gue kayak pernah kenal nih, iya kan? Tapi dia juga kenal sama gue, tapi nggak enak ngomong, tapi dia kaget lihat gue. Ternyata bukan mobil si cewek ini. Kabar terkait hal tersebut akhirnya dibenarkan oleh pemilik showroom. Ya, ditemui kemarin, Ruda mengaku diminta untuk berbohong terkait penjualan mobil yang diduga dilakukan Medina. Dan menanggapi unggahan-unggahan serta klarifikasi dari Uya, Medina Zain pun juga terlihat mengklarifikasi kabar tersebut lewat siaran langsung yang dilakukannya di akun sosial media. Lantas seperti apa pemilik showroom menjelaskan keterlibatannya? Dan seperti apa pula Medina Zain menjawab kabar dugaan penipuan yang dialamatkan kepadanya? Ngubungin saya pada hari itu biasa soalnya udah pernah transaksi sebelumnya, beli mobil di saya udah pernah, terus pernah jual sekali di saya juga udah pernah. Jadi saya pikir pertanyaan teman yang memang serius minat sama mobil saya gitu aja sih. Awalnya nanya, Kak ini berapa, speknya apa, udah lengkap. Dia lagi nanya Velfire-nya berapa, tahun berapa, spek lengkap semua udah saya kasih tahu. Harga juga udah tawar menawar, intinya kita deal lah. Deal harga 835 waktu itu. MZ menjanjikan hari ini, malam ini juga untuk pelunasan. Karena beliau lagi di rumah sakit, ya minta untuk ketemuan di rumah sakit. Kan saya ada acara keluarga ya. Sampai jam 9 dia bilang nggak apa-apa, selesai acara keluarga bisa tolong ke rumah sakit. Ya mungkin saya mikir nggak ada pemikiran aneh-aneh, cuma agak bingung kok malam-malam terus rada ngotot gitu aja sih. Cuma kan karena pernah transaksi sama saya, ya udahlah saya bantu. Saya datang, dia transfer, tadinya mau transfer 100 turun ke 50, kena limit entah gimana ceritanya, ya udah saya mutasi rekening, ada masuk 4 juta. Saya pikir juga deket ya kan dari rumah istri, ya udah saya samperin. Begitu sampai di rumah sakit, ada chat masuk dari saudari MZ bilang, Kak yang jadi beli si Kak Uya nih. Gue bingung, terus ya udahlah gue pikir nih ngacarin mobil, oke lah. Terus dia bilang, Kak tapi nanti bilang ini mobil aku ya, dia bilang gitu, yang dititip di kakak. Terus saya bilang, oh nggak bisa kalau bohong, karena risikonya gede. Kita jual beli mobil risikonya gede kalau bohong gitu loh. Apalagi amit-amit ternyata benar kejadiannya nggak bagus nih. Ya udah saya bilang saya nggak mau bohong, saya bilang gitu. Ya udah ada bukti chat yang saya sampaikan ke Uya, karena takutnya kalau saya nggak lampirin isi chat saya, takutnya malah Uya mikirnya saya ini sekongkol ya dong. Nah itu kan nggak bagus buat showroom saya. Sebelum saya ngobrol sama Uya, bener sih ternyata si Dennis yang korban sebelumnya ya. Nah,
itu juga katanya saudari Dennis bilang kalau saya ini jangan-jangan sekongkol. Nah itu yang bikin saya ya udah, saya juga harus jelasin kalau sebenarnya saya nggak sekongkol gitu. Saya juga korban PHP. Capek kalau verifikasi mulu. Ambil kiri, coba itu bang, putar balik. Kerjaan aku banyak, ini mau meeting sampai bawa anak. Jadi aku nggak mau cerita banyak-banyak, nanti biar fakta saja yang membuktikan. Gak apa-apa mau ngejelekin aku, mau dibilang penipu, mau dibilang apa, yang jelas mobilnya udah dikirim ke tempat dia, tiba-tiba cancel. Kan alasan cancel mobilnya udah disebutin di story aku, masa nggak baca sih, harus diulang berulang-ulang. Capek aku nggak bahas dia lagi. Gue mau kerja cari cuan, bukan cari sensasi. Makan gue dari bisnis gue, dari klinik, bukan dari sensasi. Ikut ribut sama orang ini itu, dari persik lah diributin. Inilah itulah. Dikit-dikit ke Polda ya, Polda untuk aduan masyarakat, warga Indonesia boleh dong melapor. Siapa aja boleh melapor, cuman lawyer aku Bang Rasman lagi di Medan, gak bisa lapor hari ini lah, gila-gila aja. Orang juga ada mudik kali. Nama Uya Kuya memang disebut-sebut sebagai raja settingan karena terlibat dalam beberapa acara yang diduga disetting. Namun, nyatanya suami dari Astrid ini pun tetap juga bisa terkena tipu. Lantas benarkah Uya sudah mendapatkan peringatan dari berbagai pihak? Dan benarkah selain Uya Kuya, nama Raffi Ahmad pun juga disebut-sebut ikut dibawa-bawa oleh Medina dalam melancarkan aksinya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh Medina Zain memang diduga telah menimpa beberapa pihak. Ya, Uya Kuya sendiri mengakui jika telah banyak rekan atau bahkan selebriti yang mengingatkan dirinya untuk tidak mendekat bahkan berurusan dengan Medina. Meski begitu, lantaran lihainya Medina dalam bertutur, suami dari Astrid ini mengaku bisa tertipu, bahkan sampai kini mengalami kerugian hingga ratusan juta. Ayah dari Cinta ini pun juga menambahkan jika Medina Zain kerap kali gali lubang tutup lubang dengan cara melakukan pinjaman kepada para korban yang lain untuk menutupi hutang-hutangnya. Kan seperti gue bilang tadi, orang kalau pernah punya masa lalu, tapi orang berhak berubah. Dan dia nggak pernah punya masalah sama gue, emang karena baru kenal kali ya. Tapi berarti dia saat dia baru kenal sama seseorang, dia mulai profiling nih calon-calon korbannya berarti kan. Gue nggak tahu deh, masih ada nggak orang yang masih mau temenin dia? Mungkin pada saat ini cuma gue doang kali pada saat itu. Orang sampai artis yang komentar ngapain ditemenin? Ternyata ya mereka tuh benar ternyata. Terus anak-anak gue, si Nino sempat bilang lagi, Papa kan juga suka bikin acara settingan. Itu namanya nipu bukan? Oh beda. Nino sempat tanya ya kan. Sekarang gini, acara gue ngaku kan dari dulu kan. Acara gue ada yang settingan, ada yang benar, tapi yang benar juga banyak, 50-50 lah. Tapi kan program TV ini mana-mana harus disetting. Ini penipuan yang berbeda. Main drama, kan gue raja drama. Gue dramain lagi, tapi gue ke setting sama dia gitu kan. Dia cerita tadi malam di rumah sakit, si Dennis juga beli mobil gue Kak, tapi dia udah DP malah mintanya macam-macam, mobilnya ternyata masih leasing gini-gini. Mobil tukar tambah, sekonyong-konyong Dennis yang salah lah, di cancel, Dennis yang cancel. Udah gitu minta DP-nya balik. Kan gue pusing Kak. Gue inget dong, Dennis, Telepon lu beli mobil dari si Mbak M ini? Iya. Lu juga ya? Kok lu tahu? Si M juga cerita katanya Uya, dia cerita yang sama tuh. Tapi dia jelekin Dennis ke gua gitu kan. Loh, terus lu bayar berapa? Gocap. Berarti dia minta gua transfer gocap lagi buat bayar si Dennis. Jadi Dennis tuh bisa jadi dibayar kan, Dennis udah dibayar nih. Pakai duit gua. Iya kan? Jadi gali lubang tutup lubang nih si kampret ini. Akhirnya gua ngomong, gua rekam semuanya. ada rekamannya. Gua tahu nih. Komplit.
lo mobil itu mobil bukan mobil lo kan? Jujur, itu mobilnya si ini. Dia langsung iya kak gitu. Dia ngaku dia karena udah terdesak. Kalau udah tadi lo bilang butuh duit segala macam, bilang aja. Ya kan jangan sampai nipu-nipu orang. Lo bikin gue susah, bikin acara keluarga gue jadi berantakan. Ya kak, udah gampang gue refund aja. Sorry, I'm so sorry, gini-gini, I feel so bad. Sepak terjang Medina Zain memang mulai mencuat. Perihal dilaporkan oleh Crazy Rich asal Surabaya yang bernama Uci Flowdea atas transaksi jual beli tas branded palsu beberapa waktu lalu. Bahkan tidak hanya itu, nama artis papan atas Raffi Ahmad pun juga disebut-sebut disalahgunakan oleh Medina. Hal ini pun dibenarkan oleh Dennis Karyesta yang mengaku sempat mendapatkan direct message dari korban yang mengaku sempat ditipu oleh Medina dengan membawa nama suami dari Nagita Slavina tersebut. Lantas seperti apa kronologi kejadian tersebut? Dan benarkah Dennis berharap agar Medina bisa dipenjara untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya? Ada lagi nih yang ini Bobo Raffi. Dia nawarin Raffi jadi ambasador pabrik Mbak. 1,M sam 3 bulan. Jadi tuh dia bilang dia manajemennya Raffi. Padahal kan bukan ya? Bukan. Uang DP minta ditransfer cepet-cepet. Saya lihat Mbak juga sama ya. MD minta cepet-cepet DP. Uang DP masuk, bukan ke manajemen Raffi. Dia transfer. Terus begitu. Kenapa aku percaya? Karena abis ini ada suara Raffi. Uang DP masuk, bukan ke manajemen Raffi. Terus saya minta refund. Ya iyalah minta refund ya, orang masuknya bukan ke manajemen Raffi. Ada aja alasannya. Saya harus hubungi Brimobnya lah, ambil ke RS dan lain-lain. Di refund baru setengahnya. Dia mulai menyuarakan. Dia story juga, @Medina, saya tunggu sampai jam 8 malam ini ya. Nah dia tag aku sama Uya sama Astrid. Terus begitu langsung dia di WA sama Medina, si Kiki ini. Nggak usah bawa Dennis, dia takut soalnya kan ada baby love di aku. Takut dia. Aku laporin kamu sebar fitnah ya. Dia mau laporin si Kiki. Aku laporin, padahal kan dia yang nggak baikin, dia yang utang sama Kiki. Dia yang galak sama kayak ke aku, sama kayak ke orang lain, sama Uya juga dia yang galak loh. Terus gitu, urusan saya sama Dennis sudah beres. Loh, utang baby love-nya jangan di capture. Kalau nggak dihapus, aku laporin pencemaran nama baik. Si Medina ini sok jago gitu, sok jago, sok galak, padahal udah bangkrut. Terus begitu nih, kalau nggak hapus, aku laporin pencemaran nama baik. Saya nggak takut, gitu katanya si Medina. Terus begitu dia langsung share location-nya di Polda Metro Jaya. Apa editan juga kali ya. Terus begitu kata si Kiki, silakan Mbak, saya tunggu Mbak balikin uang saya. Janji terus dari kemarin. Sudah terima uang saya, nggak nyampe ke Raffi. Malah bikin chat palsu. Chat palsunya aku belum nanya. Saya minta uang saya dikembalikan. Kok galakan Mbak? Ini suara Raffi nih. Apa sih kok aku baru nama Sarah Clara? Nggak ada. Nama pengirim Rizky Ananda. Oh salah. Udah bukan, nggak ada itu bohong. Gitu, sekali ya. Apa sih kok aku Dia jual namanya Raffi juga gitu. Jadi bawa-bawa dia kata saya manajemennya apa segala macem gitu. Dugaan penipuan yang diduga dilakukan Medina Zain disebut-sebut lantaran penyakit bipolar disorder yang dideritanya. Bagaimana Uya dan Dennis menanggapi hal tersebut? Dan benarkah isu KDRT yang digembar-gemborkan Medina hanyalah sebuah khayalan belaka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pengakuan Medina Zain yang kerap inkonsisten atau berubah-ubah disinyalir lantaran penyakit bipolar yang sempat diungkapkan oleh Medina beberapa waktu silam. Ya, disinggung mengenai hal ini, Uya Kuya juga mengatakan jika penyakit tersebut tidak lantas membenarkan apa yang diduga dilakukannya. Apalagi
Uya mengaku sendiri sempat berkomunikasi dengan sang suami untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Lantas apa jawaban suami Medina Zain terkait permasalahan istrinya dengan Uya? Balik lagi, aku kan manusia nggak sempurna ya, di balik apa prestasi yang udah aku dapet, apa yang udah aku hasilkan di di dunia yang udah aku raih sekarang gitu kan, bisnis aku. Terlepas dari itu aku juga banyak kekurangan ya, termasuk aku juga punya mental illness tadi, bipolar aku. Jadi kalau misalkan ada tekanan, udah under pressure yang benar-benar membuat diri akunya pusing dan benar-benar stres banget, apalagi kan dengan kasus-kasus yang ada sekarang. Mungkin aku lagi mencari sesuatu kenyamanan. Suaminya pernah telepon gue 3 hari yang lalu, 4 hari atau 3 hari yang lalu pas mulai rame. Pas kita mulai masuk ke sosmed ya. Dia cuma cerita ada apa, gue ceritain, dan gue ngomong begini, Mbak M ini pernah bilang bahwa suaminya ini katanya DPO narkoba. Kata Mbak M ya, dia tertangkap tapi kabur, sekarang DPO. Gue ngomong sama orangnya, sorry nih, lo nelfon gue tanya, lo DPO bener apa enggak? Karena gue gak mau kesangkut-sangkut, lo nelfon gue, ya nanti ada data nelfon gue, saya pikir kenapa-napa. Dia cuma bilang, soalnya gue ada video juga, CCTV dikasih sama istri lo nih, lo kaburnya lagi naik ojek. Padahal gak kabur, jalan biasa. Jalan biasa. Terus, Kak, Mas dibilang kalau gue DPO, kan gue udah ditangkap. Oh iya juga sih. Dan gue dapat informasi dia ada di Pejaten kok, handphonenya nyala. Gue nggak bisa komentar sakitnya, cuman sebenarnya kalau gue cuma bisa komentar kalau orang sakit nggak mungkin bisa nggak mungkin bikin nipu jago itu, dia jago banget. Selain menanyakan perihal penipuan yang diduga dilakukan istrinya, dalam komunikasinya dengan Lukman Asari via sambungan telepon, sempat terucap sebuah fakta baru, di mana Uya mendapatkan fakta yang mengejutkan terkait isu dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang sempat digembar-gemborkan oleh Medina. Ya, menjawab kabar tersebut, menurut pengakuan suami Medina, kekerasan tersebut tidak benar adanya dan sama sekali tidak terjadi dalam rumah tangganya bersama Medina Zain. Lantas benarkah dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Medina hanyalah khayalannya belaka? Dan benarkah pula alasan tersebut yang membuat Uya untuk mengurungkan niatnya bertemu dengan Medina untuk mengembalikan uang hasil dugaan penipuan yang diduga dilakukan Medina Zain? Dia nelfon gue lagi bilang bahwa udahlah kasihan si istri gue ini, dia lagi sakit, dia bisa destruktif, bisa kalau depresi bisa bahaya. Terus gue bilang, lu gimana sih kemarin lu difitnah selingkuh dan segala macam, mukulin dia. Gue tanya juga, lu mukulin dia? Enggak. Gue cuma cek sama mulut, habis itu dia yang nyiksa diri sendiri. Iya kan? Tapi abis itu kemarin tiba-tiba dia ngubungin gue buat kayak seolah-olah udahlah gitu. Tapi gue bingung nih, sekarang jadi pertanyaan besar buat gue. Kenapa ya gitu? Karena di hari yang sama dia telepon juga dokter Yeni dan telepon Dennis juga segala macam. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.